Oke, sahabatku, kita berjumpa lagi ya. Untuk video kali ini, saya akan coba melihat beberapa koloni lebah trigona ya. Ini yang saya gunakan untuk sarangnya menggunakan kotak susun dalamnya. Pernah saya upload beberapa tahun yang lalu. Saya sedang uji coba menggunakan kotak yang dalamnya itu menggunakan rak susun ya. Ini sudah saya buka talinya karena saya menggunakan tali. Sudah seperti apa? Apakah benar nanti lebah menaruh madunya di atas ya? Kita bisa lihat nanti. Ini bentuknya ya. Memang nggak saya kunci. Masih seperti ini ya. Untuk pintu di bagian sini ya. Ini menggunakan seling atau yang buat nyedot air ya. Seling galon bisa, seling bisa. Ini supaya lebah itu mudah keluarnya, tidak terkena sarang laba-laba di sini ya. Terus kita juga mudah mengeceknya karena pintunya dari sana, jadi ketika dibuka di sini aman ya, tidak merusak pintu keluar lebah. Ini ya, ini setelah beberapa tahun perkembangannya seperti ini ya. Nah, buka aja semua. Oke, untuk koloninya memang bagus sahabatku. Kondisi dalam bagus ini koloni. Telurnya banyak sahabatku, full. Terus untuk madunya di bagian bawah juga ada di bagian bawah sini tuh ya, madu sama polen di bagian bawah. Coba lihat bagian atas ya, apakah ada madunya bagian atas. Ternyata ini kosong sebetulnya, bagian atas kosong, nggak kelihatan madunya ya. Ini kosong, jadi bagian bawah belum naik ya, masih di bagian bawah. Untuk koloninya bagus, tetap perkembangannya bagus. Ini bisa dijadikan koloni baru. Kita akan coba lihat lagi sarang berikutnya ya, yang saya gunakan, yang menggunakan seperti ini, rak seperti ini ya, susun. Jadi ini kena dibuka, diambil, ini bisa, terus sarangnya taruh bawah. Ini sudah terlalu banyak propolis di sini ya, belum saya keluarkan propolisnya. Mungkin nanti saya keluarkan setelah pengambilan telur ya. Ketika telur saya ambil, nanti ini saya bersihkan. Oke, kita lanjut ke kotak berikutnya ya. Ternyata ini
nggak naik lagi. Setelah saya panen madunya itu nggak naik lagi. Oh ya sahabatku, saya mau ambil madunya ya, biar sekalian dicek itu. Sekalian ambil madunya ya, semua ambil walaupun masih sedikit. Nanti kalau diambil diisi lagi, cepat terisi lagi. Ini memang sedikit, nggak apa-apa lah, diambil. Tinggal polen di bagian bawah. Setelah ambil madu nanti saya ambil ininya ya, untuk memperkuat koloni sudah lemah atau sudah punah ya. Oke, kita akan lanjut ke kotak berikutnya ya. Ini kotak yang berikutnya ya. Coba dicek apakah madunya naik ke atas ya. Saya mau turunkan dulu kotaknya. Oke, ini sudah saya turunkan ya. Kita cek apakah madunya ke atas. Ternyata koloni sudah. Oh, ini sedang pergantian ratu sobatku ya. Jadi nggak ada telur muda, adanya telur sudah tua. Inilah ciri-ciri yang sedang pergantian ratu ya. Cuma ini nggak tahu ratunya apa sudah netas atau belum, karena masih ada telur ratu di sini. Masih ada telur ratu. Ini telur ratu. Nih ya, ini telur ratu. Terus ini juga di bawah telur ratu. Ini ada dua ya. Ada dua telur ratu ini. Satu, dua ya. Terus tambah tiga, ini masih muda. Nah, ini berarti tiga. Ada tiga calon ratu. Oh, empat ini malah ya. Empat ini. Pernah saya bilang video sebelumnya ya, kalau di sarang itu biasanya untuk calon ratunya itu lebih dari satu, bisa juga tiga, empat ya, bahkan lima pun bisa sahabatku ya. Nah, ini berarti ada empat. Nah, kalau yang ratunya seperti ini bisa kita ambil untuk dijadikan ratu untuk sarang yang memang sudah pergi ratunya ya, itu punah, itu bisa. Ini berarti nanti saya akan gunakan untuk sarang yang memerlukan ratu baru. Kita cek madunya di bagian samping ada madu. Ini full madu semua, nggak ada polennya. Kita lihat di bagian atas apakah ada ya. Ini dua shaft.
Karena saya coba ada 2 shaft ya. Oh ternyata ada sobat. Nah ini ada, cuma nggak banyak ya. Namun ini bisa naik. Waktu saya panen banyak di sini. Pernah saya panen 1 kali di bagian sini melebar. Kalau yang ini pisah-pisah. Satu gerombol, ini satu gerombol. Cuma ini nggak ada polennya ya. Biasanya lebah kalau sudah mengumpulkan polen itu ketika ratunya ada. Berarti di sini itu ratu belum menetas ya, karena belum ada polen. Nah, manfaatnya polen itu untuk ratu supaya nanti cepat besar, terus cepat bertelur. Ya. Nah, ini untuk memperbanyak telur itu ratu perlu yang namanya polen. Nah, ini lagi proses penetasan. Kebanyakan lebah pekerjanya lagi menetas ini. Sudah ada yang mulai menetas ya. Nah, ini biasanya nanti ratu menetas, terus lebah pekerja pada menetas. Itu baru terjadi koloni baru. Nah, karena madunya segini saya mau ambil juga. Saya mau ambil madunya ya. Bagian bawah sama atas. Oke, saya mau ambil. Terus itu biarkan saja ya. Coba lihat di sini ada polennya apa tidak. Ini yang diambil. Oh, ini ada polennya ternyata, cuma sedikit. Sedikit ya. Terus saya mau ambil lagi di sini. Pada polennya di sini. Oh, ternyata ada ini. Oh, ternyata ada seperti itu. Ada polennya ya. Udah menyiapkan polen untuk ratu barunya. Jadi saya mau tukar dengan madu ini ya. Nah, ini madu saya mau ambil ini. Ambil. Terus ini taruh di sini. Nah, biar nanti lebah naik ke atas ya makannya ya. Kalau mau makan naik ke atas. Nah, oke. Pengecekan sarang ini selesai ya. Jadi memang bisa sebenarnya kalau bisa dibuat kotak susun seperti ini. Kemungkinan kalau dibuat lebih kecil lagi, terus koloninya memang super, itu bisa naik ke atas ya. Jadi kita mudah panennya, tidak harus merusak telurnya ya. Biasanya itu nempel di bawah telur, gitu. Jadi rusak. Jadi kalau seperti ini, jadinya mudah ya. Ini mendung lagi sahabatku, mau hujan lagi ini. Udah mendung di atas. Seperti ini. Jadi mari kita uji coba untuk jenis lepisap ya. Buat seperti ini. Kemungkinan nanti saya akan buat yang lebih kecil lagi. Apakah madunya bisa dinaikkan ke atas ya. Nanti kita cek satu sarang lagi sahabatku ya.
Untuk pintu saya taruh di bagian samping sini karena di sini tuh ganggu sahabat tuh. Ketika dibuka itu langsung lebah menyerang ya. Tapi kalau saya taruh di sini ternyata lebah itu nggak begitu menyerang ya, sangat aman. Jadi nggak merusak pintu lebah di sini, pintu masuknya. Jadi aman ya. Nanti kalau dikumpulkan banyak sahabatku ya. Ini memang madunya nggak begitu banyak. Untuk yang kemarin sudah penuh satu itu ya. Satu box ini sudah penuh. Ini saya mau isi lagi. Mipil saya panen. Nah, ini sahabatku ya. Ini satu kotak lagi nih. Oh, ini satu kotak lagi ya. Saya coba cek apakah madunya di atas ya. Itu lebah yang di sana ke sini. Waduh, ini nanti tarung seperti itu. Dasar sini. Ini juga lagi banyak pollen seperti ini. Nah, karena di sini ada ratunya ya. Jadi ada telur muda. Nah, seperti ini kalau ada telur muda berarti ada ratunya. Nah, otomatis pollennya itu banyak, tuh ya. Pollennya banyak sahabatku. Ini telurnya bagus. Coba lihat di bagian atas. Karena di bagian bawah nggak ada madunya, mungkin di atas ya. Oh iya bener sahabatku ya. Madunya di atas. Agak susah diambil. Itu madunya ya. Di atas, walaupun nggak banyak karena ini sudah saya panen sebetulnya. Oke, saya mau ambil juga madunya. Yang saya maksud seperti ini sahabatku ya, bisa diambil seperti ini ya. Nah, madunya sedikit, nggak begitu banyak. Ini juga perlu diisi si madu. Ini banyakkan pollen. Karena pollennya ada, saya mau ambil sedikit madunya ya. Yang mana ini? Ini. Nah, ini contoh pengambilan madu yang sangat mudah ya. Mudah sekali ini ambilnya. Seperti ini. Beda sama yang di bawah telur, kadang susah banget. Nah, mudah kan?
Ternyata bisa dicopot-copot. Madunya hancur. Apa ini? Oke, seperti itu ya untuk pengecekan pada hari ini. Itu mengecek sarang yang saya buat double atau susun ya. Hasilnya seperti itu. Jadi untuk Levisap memang bisa dibuat sarang yang susun seperti itu ya. Mungkin kalau dibuat lebih kecil lagi, kemungkinan madu akan ke atas semua. Jadi sahabatku, teman-temanku semua, bisa ya lakukan dengan cara seperti itu. Kita uji coba baru ya untuk Levisap. Siapa tahu nantinya bisa dibuat seperti itu. Itu lebih mudah dalam panen madunya. Kemungkinan seperti itu ya. Oke, terima kasih buat sahabatku sudah menyimak video ini. Nantikan video selanjutnya ya. Selamat siang.